Selamat siang, Jaya sukses semangat. Kali ini Om Lux akan membahas mengenai teknik membuat surat lamaran yang baik dan menghadapi interview yang baik. Di sini saya Agnes sebagai host dari acara ini yang menjabat sebagai manajemen estate. Nah, di sini saya nggak sendirian loh. Saya di sini juga didampingi bersama Bapak Agus selaku HRD Tidar Property Group. Mungkin Bapak Agus bisa memperkenalkan diri. Selamat siang, Mbak Agnes. Ya, Bapak. Jaya sukses semangat. Apa kabar Mitra Tidar? Saya Agus, perkenalkan saya HRD dari Tidar Property Group. Itu, Oke. seperti itu Mbak. Iya, Bapak. Eh, untuk gini ya, Pak ya. Kali ini kan kita akan membahas mengenai masalah surat lamaran ya, Pak ya. Nah, Ya. mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanya ini ke Bapak. Iya. Nah, yang pertama ini biasanya itu tahapan seperti apa sih dari seorang HRD itu untuk merekrut apa aja? Ya, jadi kalau kita seorang HRD, ya saya berbicara umum ya. Ini biasanya kita menentukan dulu jabatan apa yang akan diiklankan di lowongan kerja pertama. Nah, dari situ kita tahu job desk-nya apa saja. Setelah kita tahu job desk-nya, baru kita pasang iklan di medsos, di portal jobs seeker, seperti itu. Nah, setelah kita dapat database, dapat stok pelamar-pelamar, baru kita seleksi yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang kita mau, yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita panggil, baru kita lakukan filter kembali untuk siapa yang akan kita terima. Seperti itu. Oh iya, lumayan banyak ya Pak ya tahapannya ya. 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 Terus gini, untuk selanjutnya itu apa sih yang dari HRD itu ingin gali terhadap calon karyawannya itu Pak? Ya. Jadi pertama yang kita ingin gali adalah pengalamannya. Jadi misalnya dalam jabatan, kita ambil contoh jabatan marketing lah yang paling gampang ya. Itu pengalaman marketingnya itu di perusahaan sebelumnya bagaimana. Terus apakah dia bisa mencapai target, apakah dia mempunyai hubungan yang baik dengan customer-customernya yang terdahulu, apakah dia punya database customer yang dulu yang mungkin bisa kita gunakan kembali, seperti itu. Iya. Nah, berarti ini ya Pak ya, lebih ditonjolkan untuk skill kemampuannya ya, terutama saat menghadapi user atau klien ya Pak ya. Ya, bagaimana dia menghadapi masalah karakter-karakter dari customer yang dia hadapi, terus menyelesaikannya gimana. Itu merupakan nilai tambah dalam interview seorang marketing. Contohnya tingkatnya seperti itu. Iya, benar-benar. Ya. Terus ini Pak, untuk yang ini ya Pak ya, seberapa penting sih Pak kalau performan penampilan saat calon karyawan ini datang ke kantor itu Pak? Ya, benar sekali. Jadi kalau seorang pelamar atau kandidat untuk menghadapi interview itu selayaknya ya. Jadi ya itu kita nggak hanya satu jabatan aja, misalnya marketing atau apa. Jabatan yang lain pun juga selayaknya seperti ini. Misalnya teknik gitu ya. Misalnya yang memang orang lapangan gitu ya, yang jangan kelumus-kelumus lah istilahnya ya, menghadapi interview jangan kelumus-kelumus. Pertama, pastikan kita tahu alamat perusahaan tersebut sebelum kita dipanggil. Jadi sebelum kita menghadiri interview itu kita harus tahu. Jadi misal karena kita belum pernah ke daerah mana, ke kantor alamat tersebut, kita coba survei dulu sebelum hari H. Yang kedua, pastikan kita datang lebih awal dari jam yang ditentukan. Misalnya jam
8, ya kita datang jam 5, jam 8 kurang 5, jam 8 kurang 10. Karena kan kita perlu, seorang pelamar itu perlu melihat situasi perusahaannya seperti apa, terus eh, apa namanya, orang-orang karyawannya seperti apa, Iya. kan ya kita bisa menggali atau menilai sendirilah, penilaian awal. Iya. Yang kedua, pastikan seperti yang tadi saya sebut di awal, pastikan pakai baju yang rapi, celana yang rapi, wangi, bersih gitu ya. Itu. Selanjutnya, pada saat interview coba gunakan bahasa Indonesia yang baik gitu ya, yang resmi, walaupun pada saat tertentu kita boleh pakai bahasa yang informal, tapi biasakan dengan bahasa Indonesia yang baik gitu ya. Iya. Iya, Pak. Berarti Nah, memang itu sangat penting ya, Pak ya, iya. untuk bisa jadi tuh untuk nilai plus ya, Pak ya, Nah, itu. untuk saat melamar ya. Ya, dan biasakan sebelum interview tersebut itu tadi kita tahu jabatan yang kita lamar. Ya, kalau yang sudah berpengalaman yang dilamar kan biasanya sama ya. Iya. Misalnya marketing terus HRD terus gitu ya. Nah, biasakan tahu eh, budaya perusahaan atau perusahaan ini bergerak di bidang apa, pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kira-kira apa. Seorang marketing pertanyaannya nggak mungkin berapa karyawan yang mau Anda rekrut, kan nggak mungkin. Iya. Pasti kan ditanyakan targetnya berapa dalam 1 bulan, pernah achieve berapa gitu kan. Itu jadi eh, pastikan kita bisa menjawab dengan baik dengan memperkirakan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diberikan pada saat interview. Oke. Selain itu juga karakter pelamar, kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu perlu disadari oleh seorang pelamar. Kadang-kadang kan orang ada saya ya, pengalaman saya sebagai HRD, ditanyakan kelebihannya apa. Waduh, saya nggak tahu Pak, kelebihan saya apa. Itu sambil malu-malu, jangan gitu ya. Saya sarankan tidak begitu. Jadi kita harus bisa menilai diri kita sendiri, kelebihan kita apa. Iya. Misal, kelebihan saya adalah saya orangnya tepat waktu, saya orangnya disiplin, ya disiplin bagian tepat waktu ya. Nah, kekurangannya apa? Saya orangnya detail Pak. Loh, kok itu jadi kekurangan? Iya Pak, saking saya detailnya sebagai menjalankan sesuatu, jadi saya membutuhkan waktu yang agak lama begitu. Jadi kita sebetulnya ngomong kekurangan, tapi itu nilai tambah kita gitu. Iya, benar. Ya. Iya. Jadi begitu Mitra Tidar, saat menghadapi interview alangkah baiknya itu kita menonjolkan ini ya ke nilai plus kita ya, Pak ya. Betul. Ya. Jadi jangan sampai itu kita malah aduh saya enggak punya kelebihan yang ini, itu ya mending jangan bicara seperti itu daripada nanti kita tidak mendapat nilai plus dari HRD saat kita interview. Ya, betul. Oke. Untuk Mitra Tidar, saya ingatkan untuk tetap stay tune bersama kami di Instagram @tidarpropertygroup, karena setiap Kamis ini kami akan mengajak Mitra Tidar untuk berbicara ringan di acara On Talks kami. Baik. Oke, Mbak. Ya. Untuk next ya Pak ya, kita menyambungkan lagi ya Pak ya, bincang-bincang pertanyaan. Nah, untuk saat menyebar lowongan itu Pak ya, di post di media sosial itu biasanya itu apa aja ya Pak ya? Oke, jadi dalam membuat iklan lowongan kerja, biasanya seorang HRD atau perusahaan itu menampilkan pertama jabatan. Jabatannya apa? Dari jabatan ditampilkan persyaratannya. Persyaratan itu ya seperti usia, terus
memiliki SIM atau tidak, apa yang apabila membutuhkan SIM gitu ya. Terus bisa berbahasa Inggris, Inggris, iya. berkomunikasi dengan baik. Nah, sambil juga ada juga menyebutkan job desk-nya secara singkat. Jadi itu. Yang pertama persyaratan, kualifikasi, pendidikannya apa gitu ya. Nah, yang ada perusahaan yang kadang-kadang menyampaikan jenis kelamin gitu ya. Ya, kalau menurut pengalaman saya sebagai HRD, sebaiknya itu tidak dicantumkan karena ya kita kan sekarang kesetaraan gender ya. Iya, betul. Jadi semua jabatan itu bisa dilakukan oleh pria dan wanita. Tapi ya nggak masalah. Jadi kalau untuk filteringnya kita memilih pria ya di situ, tapi Iya. jangan di iklan lowongan kerja. Iya. Tuh. Nah, setelah itu jadi persyaratan, job desk, yang terakhir itu nomor yang bisa dihubungi atau alamat perusahaan, karena kan nanti interview di alamat tersebut. Terus kirim lamarannya di mana, terus UP-nya siapa, Iya. itu. Oke. Terus ini Pak, setelah itu semua ya Pak ya, kan pasti kita ini kan menulis lamaran ya Pak ya. Ya, Nah, betul. itu tips yang menarik dalam menulis lamaran pekerjaan itu apa sih Pak? Ya, jadi tips untuk membuat surat lamaran yang baik itu terbagi atas 3. Pertama adalah cover letter atau surat lamarannya. Di dalam cover letter itu kita sebutkan penerima lamarannya siapa, yang membuka lowongan itu siapa. Ya, kepada ya terhormat YTH Bapak Ibu siapa gitu ya. Kalau di iklan lowongan kerjanya disebutkan, ya itu kita wajib juga sebutkan. Tapi kalau enggak ya Bapak Ibu HRD PT misalnya, seperti itu ya. Sama itu. Yang kedua nama perusahaannya tadi. Yang ketiga itu alamat email atau alamatnya perusahaan. Kalau misalnya di email ya di badan emailnya itu ya. Iya. Itu. Terus subjeknya, kalau di email kita tuliskan subjek jabatannya yang kita mau akan lamar. Iya. Seperti itu. Nah, isi surat cover letternya ya pertama kita mendapatkan lowongan kerja dari mana, informasi lowongan kerja dari mana. Misalnya kita dapat dari portal job seeker, ya sebutkan saya dapat Info info lowongan dari ya. medsos, dari media sosial Facebook atau dari koran, dari radio, seperti itu. Yang kedua, pastikan sebutkan jabatan yang ingin dilamar. Nah, saya sarankan jangan menuliskan saya ingin melamar sebagai salah satu karyawan di perusahaan Anda yang Bapak pilih, yang Bapak pimpin. Nah, itu saya sarankan jangan, karena seorang HRD akan melihat ini melamar jadi apa gitu loh. Iya, betul. Kalau ada lowongan, kalau misalnya nggak ada lowongan, ya akhirnya itu hanya akan sia-sia, akan dibuang gitu loh. Iya. Walaupun dia punya pengalaman. Nah, kalau misalnya walaupun punya pengalaman ini, ya sebutkan saya pengalamannya ini, gitu ya. Iya. Oke. Bagus. Yang kedua, data diri sebutkan secara singkat. Itu. Nah, jadi dalam surat lamaran itu sebutkan itu dulu. Nama saya Agus Lesmana, usia 30 tahun, sudah menikah, misalnya kayak gitu ya. Ya, data diri memang Data penting diri ya Pak, yang jelas. Nah, alasannya kenapa kita melamar. Jadi karena saya punya pengalaman dan punya passion di situ misalnya gitu ya. Dan yang terakhir, nomor yang bisa dihubungi jangan sampai lupa, karena di surat lamaran itu kan paling depan tempatnya ya. Halaman paling awal itu biasanya ada seorang HRD yang lihat di situ, ada yang harus ngelihat di CV-nya gitu ya. Kalau misalnya sudah ada di situ, terus
lihat CV, oh ya sudah, berarti sudah lengkap gitu ya. Iya. Oke, yang kedua, halaman berikutnya baru CV, Hmm. kurikulum vitae atau data pribadi. Nah, eh, untuk membuat CV gak perlu hiasan ya. Kalau sekarang kan banyak anak muda itu pakai template-template. Oh iya, yang Sebetulnya macam-macam. itu bagus, cuman kurang mengena karena tidak disebutkan detail pekerjaannya apa saja Oh gitu. iya. Jadi misalnya saya admin marketing, Iya. admin kayak Mbak Agnes estate Manajemen management. ya. Nah, seorang manajemen estate itu pekerjaannya adalah bla 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 apa disebutin. Nah, kalau misalnya pakai yang satu lembar CV itu tidak akan menyebutkan, tidak akan cukup tempatnya untuk Detail. detail Iya, deskripsi detailnya. pekerjaannya. Seperti itu. Jadi eh, lebih baik kita memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya, yang mudah dipahami, yang memberikan nilai plus dari diri kita dalam membuat CV. Jadi surat pertama yang tadi cover letter, yang kedua Iya. adalah CV. Beda ya itu ya. Itu. Oke, berarti bedanya antara yang surat lamaran dengan CV itu apa ya Pak ya? Kira-kira mungkin kan ini ada anak-anak yang fresh graduate kan Pak ya, biasanya fresh Ya. graduate kan terkadang tuh bingung ya Pak ya antara Ya. yang surat lamaran sama CV itu apa sih bedanya itu? Ya, makanya kalau surat lamaran ya kayak kita kalimatnya kita bukan bikin surat ya dengan format yang ini saya melamar posisi ini gitu-gitu. Nah, kalau untuk yang CV ya kita jabarkan. Walaupun belum punya pengalaman ya nggak apa-apa. Misalnya nih pernah ikut pelatihan atau Organisasi training mungkin organisasi. ya. Nah, itu disebutkan di situ. Pernah ikut lomba apa, misalnya seorang mekanik gitu ya, teknisi untuk di bengkel. Nah, pernah ikut misalnya mekanik motor gitu ya, pernah ikut lomba merakit motor. Nah, misalnya seperti Ya. itu. Tuh ya. Jadi paling tidak itu dia memberikan nilai plus di entah itu dia mengikuti lomba ataupun organisasi ya Pak ya. Ya. Meskipun dia memang belum punya pengalaman kerja sebelumnya ya. Jadi mengetahui bagaimana dunia kerja itu sebelum dia memang benar-benar bekerja. Iya. Seperti itu. Ya, pertama itu. Yang kedua, pastikan data diri kita lengkap. Nama, alamat, nomor telepon, email. Nomor teleponnya itu ada WhatsApp-nya atau tidak, karena kan sekarang lagi WhatsApp. WhatsApp kan udah sangat umum ya. Iya. Itu, terus email juga pastinya sudah sangat umum. Ya, hari gini nggak punya email ya nggak mungkin lah. Nah, itu karena kan di setiap smartphone itu kan pasti ada emailnya. Pasti ada email. Gitu. Iya, juga Terus kan ya kita lamaran pun kan juga lewat media sosial ya Pak ya. kadang-kadang Pasti itu juga lewat punya. media sosial. Iya. Gitu. Oke. Berarti kalau menurut Bapak itu seberapa penting ya Pak ya kayak pengalaman organisasi itu untuk melamar pekerjaan? Ya, bagi yang fresh graduate, pengalaman berorganisasi itu menurut saya lumayan penting. Dalam arti gini, dengan berorganisasi kita bisa mengenal karakter-karakter orang. Dalam berorganisasi kita bisa mengetahui pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi tersebut. Misalnya seksi keuangan, nah bagaimana cara mengatur keuangan gitu ya, supaya tidak jebol gitu atau teratur gitu ya antara pengeluaran dan ini dan pemasukannya. Dalam berorganisasi kita juga tahu karakter-karakter orang gitu kan. Nah, cara menyampaikan berkomunikasi dengan teman atau istilahnya kalau di kampus dulu, kalau di kuliah itu kan ada kakak tingkat itu kan kita bisa beda gitu ya. Pada saat formal maupun tidak formal kan juga bisa beda. Jadi itu pentingnya. Oke. Oke.
Oke, untuk mitra tidar, saya ingatkan kembali untuk tetap stay tune bersama kami di Instagram @tidarpropertygroup, karena setiap hari Kamis kami akan mengajak mitra tidar berbincang ringan di acara On Talks kami. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya Pak ya. Monggo. Kira-kira pengalaman Bapak ini pernah nggak mengalami pengalaman yang lucu saat interview? Ya, saya sendiri sih. Kalau pengalaman pribadi saya sendiri. Saya dulu pernah interview di suatu perusahaan ya di Jakarta. Itu kebetulan yang menginterview saya orang Jawa. Oh iya. Gitu. Jadi saya kan orang Jawa. Jadi pada saat interview kebetulan saya keperucut bahasa Indonesia apa ya? Kelepasan. Iya, iya. Kelepasan ngomong bahasa Jawa. Iya. Lah duduk ngene kudune ya. Nah, didengarlah oleh si interviewernya yang menginterview saya. Nah, jadi dari situ mungkin asal saya diterima di pekerjaan itu. Nah, jadi kan ini kisah nyata ini. Iya. Pada saat saya sudah diterima, karena saya HRD kan saya tahu siapa aja yang dipanggil waktu interview kemarin. Saya tanyalah kepada yang menginterview saya, dulu saya diterima kenapa? Karena kamu orang Jawa. Iya. Sebetulnya nggak boleh sih ya, itu kan rasis ya. Sarah. Bener rasis itu. Tapi ya mau gimana lagi ya, orang dia punya hak untuk menerima kan. Ya itu, jadi itu kisah lucu saya. Kalau yang kisah tidak mengenakan pada saat saya interview itu ada seorang ya yang sangat milih-milih pekerjaan gitu. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya kita fresh graduate, kita masih pendidikan kita masih SMA misalnya ya, sedangkan mungkin yang dibutuhkan untuk sarjana aja sudah banyak, apalagi yang SMA gitu ya. Nah, itu ada yang seorang yang milih-milih pekerjaan itu saya tawarkan di tempat ini, nggak mau Pak. Saya tawarkan di sini, nggak mau Pak, jauh. Loh, maunya di mana? Maunya saya di kantor aja. Loh, kamu punya pengalaman apa gitu loh. Nah, makanya di situ aduh, saya pikir kamu ini masih belum punya pengalaman, udah cita-citanya tinggi langit gitu ya, belum tahu juga apa yang dikontribusi. Nah itu, jadi bagi yang baru fresh graduate, kita perlu menunjukkan dulu kontribusi kita terhadap perusahaan, apa yang kita bisa berikan, apa yang punya kemampuan apa yang kita miliki gitu ya, sebelum kita punya bargaining atau penawaran ke perusahaan seperti itu. Iya betul. Jadi kita bisa menyampaikan ya kalau misalkan kita ini punya ini loh kemampuan untuk speak up di ini apa namanya untuk di luar publik. Jadi mungkin bisa aja dia jadi marketing ya Pak ya. Bisa jadi dia menarik pelanggan atau user. Nah itu kan bisa jadi itu nilai plusnya dia saat untuk melamar. Betul sekali itu Mbak. Oke. Lanjut lagi. Iya. Mari kita lanjut untuk yang di pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Nah, kiat-kiat agar bisa lolos interview itu apa ya Pak ya? Iya. Pertama kita harus berpenampilan yakin. Jadi jangan ketawa-ketawa kecil. Jangan kayak apa ya, kayak anak kecil gitu, jangan nggak pede gitu ya. Kan ada orang yang malu-malu gitu ya. Mungkin karena dia itu nggak pede dengan dirinya ya. Nah, bisa ya, jadi. Terus pada saat interview, tatap mata si yang menginterview. Jangan, saya pernah pengalaman interview tuh yang di interview natapnya ke bawah terus. Jadi dia ngomongnya begini. bukan ketatap ke yang menginterview, ngomongnya ke bawah gini ya. Jadi saya pengalaman saya di pabrik ini ya jangan gitu ya. Itu sudah memberikan nilai kurang. Tidak menghargai yang tidak dia menghargai. Bicara ya Pak ya. Nah, terus
harus tegas gitu ya. Ya bolehlah kita selingi dengan humor, jokes-jokes sedikit, cuman pada saat interview, pada saat menjawab pertanyaan kita harus tegas, harus yakin gitu ya. Jangan begini sih Pak, kemungkinan saya begini. Nah, jangan. Pokoknya eh, apa jawaban-jawaban tegas, jawaban-jawaban pasti yang kita Pasti, berikan iya. gitu ya. Ya kalau Seperti hal itu. dia itu nggak memungkinkan, masih kemungkinan berarti dia nggak yakin dong dengan Nah, dirinya dia sendiri ya Pak ya. betul. Oke, iya. Terus ini Pak, kalau misalkan ya dari Bapak sendiri untuk melihat karakter si calon karyawan ini, kira-kira ini orang ini eh, sifatnya seperti apa atau gimana itu ada nggak Pak? Ya. Jadi kalau seorang HRD memang karena sudah pengalaman Iya. dalam interview, jadi dia tahu karakter-karakter apa yang terdapat dalam diri seseorang dari cara dia menjawab pertanyaan, bagaimana ya, orangnya cuek atau ekstrovert atau Oh introvert iya. gitu ya. Kalau orang ekstrovert kan ngomongnya banyak, ya Iya. itu kita cocok jadi marketing misalnya. Atau introvert, target tuh kemarin berapa di perusahaan sebelumnya? 1 juta Pak. Kan itu kan nggak bagus ya. Iya. Nah, 10 pelanggan Pak. Nah, kan nggak bagus. Iya. Kan enaknya ngomongnya, oh target saya itu 10 Pak pelanggan, tapi saya pernah sampai 12 pelanggan. Wah, kan beda ya, Iya. cara jawabnya. Nah, itu. Terus eh selain itu juga bagaimana dia memecahkan masalah gitu ya, yang memang seharusnya dia bisa pecahkan sendiri atau yang dia bisa pecahkan dengan cara melapor ke atasannya. Itu juga kita bisa mengetahui gitu ya. Ini orang sebetulnya, pelamar ini sebetulnya eh, dalam hal memecahkan masalah itu bisa atau tidak. Karena kan gini, ada masalah, ada hal-hal yang kita bisa eh, pecahkan gitu ya, itu dalam saat itu juga gitu ya. Kayak marketing misalnya, Mas saya bisa dapat diskon berapa ini. Nah kalau misalnya kita nggak punya pengetahuan diskon berapa atau kita lupa kan, waduh nggak bisa Pak diskon Pak, padahal seharusnya Iya, bisa gitu ya. iya. Nanti malah Nah, jadi user nggak jadi beli. malah nggak ya, jadi Pak, beli iya. gitu. Itu Mas, ini misalnya kalau di properti ya, ini kalau in house atau apa tunai bertahap, ini bunganya berapa ya. Nah kita kan kalau nggak tahu bingung jadinya ya. Iya. Nah pertama itu ya kuasai dulu memang apa jabatannya yang memang mau kita lamar. Ya kalau marketing ya kuasai produk yang kita jual Iya. kemarin, Ya, kita product marketing kemarin. knowledge-nya ya Pak ya. Kalau misalnya admin ya kuasai juga admin yang kemarin gitu ya. Walaupun fresh graduate juga kita harus tahu. Misalnya kita mau melamar admin, tapi kita nggak tahu komputer, kita nggak bisa Excel, kita nggak bisa ngetik surat, kita nggak tahu cara memfiling dokumen gitu ya. Nah itu contohnya seperti admin. Itu tadi kan sebelumnya marketing ya, sekarang Iya. admin. Seperti itu. Jadi ya wajar kalau kita eh, apa namanya menguasai jabatan yang kita lamar. Seperti Oke, itu. iya Pak. Walaupun ya apa yang kita tahu secara terbatas ya. Iya, Jadi, betul. Iya, apalagi terutama kalau misalkan ini ya Pak ya, di lapangan ya Pak, sebagai entah itu pengawas atau logistik ya Pak ya, itu sangat fatal ya menurut saya kalau nggak sampai menguasai ilmunya ya. Iya. Bisa jadi nanti kalau dia memang belum mempunyai pengalaman di dunia teknik, bisa jadi ya nanti malah bangunannya jelek ya Pak ya. Iya. Oke, Oke. terus ini Pak, kalau misalkan ya Pak, dalam menyampaikan problem ini ya, pemecahan masalah ya Pak ya. Nah, itu kan terkadang itu ada calon karyawan itu dia nggak mau menyelesaikan atau menutupi. Nah, itu gimana Pak? Kan pasti kan bahaya ya Pak ya Nah, untuk iya. di perusahaan itu. Betul. Jadi seorang
interviewer atau yang mewawancarai itu memang juga perlu punya pengetahuan. Misalnya itu tadi, misalnya admin, atau kita gantilah sekarang, tadi udah marketing yang admin, ya. sekarang apa, misalnya bagian logistik gitu ya. Oke. Nah, misalnya ada pertanyaan, ini barang datang tanggal 1, Iya. ada expirednya tanggal 1, misalnya 1 Januari, Iya. expirednya 1 Maret gitu ya. Nah, selanjutnya ada barang datang bulan Februari, expirednya bulan April gitu ya. Nah, bagaimana cara menyimpan di logistik gitu. No. Nah, yang paling dulu yang boleh diambil adalah yang mana? Seorang penginterview yang mewawancarai tanya begitu ke si calon pelamar ya, si pelamar. Nah, kalau misalnya dia jawab ya yang duluan ya yang belakang Pak, yang depan yang belakangan gitu misalnya. Oh. Atau kalau misalnya ditumpuk begini, yang Januari ya yang bawah, yang Februari yang atas gitu. Terus ngambilnya duluan yang mana gitu misalnya. Iya. Nah, kita seorang pewawancara itu harus bisa mengejar sampai kita tahu bagaimana cara dia menyelesaikan masalahnya. Betul. Ya, Nah, berarti kan kalau misalnya dia taruh di sini dari Januari di sini, Februari di sini, berarti kan yang Januari akan terus-terusan di bawah. Iya. Seharusnya kan di Januari di atas biar mudah diambil gitu ya. Betul. Nah, seperti itu contohnya. Jadi dari interview gitu kita bisa tahu si pelamar ini seperti apa. Oke. Gitu. Ya. Ya cukup menarik ya pembahasannya ya. Iya. Jadi banyaklah yang kita bahas kali ini, mulai dari yang membuat surat lamaran, CV yang seperti gimana, sampai kita tahu untuk karakteristik ya Pak, cara performance. Oke, kalau begitu. Baik, Mitra Tidar, sebelumnya saya mengakhiri acara ini. Saya ingin mengingatkan Mitra Tidar untuk stay tune on official Tidar Group, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan 3M, cuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Akhir kata saya ucapkan jaya, sukses, semangat. See you Jaya, next sukses, semangat. time.